Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pencinta-pencinta akan misteri yang ada di mana aja di malam hari ini. Ya, dengan perjalanan saya ini sambil bercerita soal masih dengan soal kesugihan, yang dimana orang mencari kesugihan itu dengan berbagai cara. Dia menaruh mengurangkan usia atau mengurangi umur, dan apabila dia ini umurnya akan dikurangi dengan jin dan misalnya dikontrak dengan jin. Ibaratnya dia minta kekayaan tapi usianya cuman hanya 10 tahun. Ya, cuman hanya 10 tahun yang dia gadaikan kepada makhluk-makhluk gaib yang kesugihan, makhluk jin. Jadi begini kawan, ada di sebuah bawah kembang menyan, di mana suatu hari ya, di gunung ya, masih di gunung itu dia ibaratnya mencari kesugihan. Ketika itu dia datang ya, saya datang, saya bilang ada kesugihan menggadaikan usia. Ya, menggadaikan usia berarti mengurangi usia atau dengan doib. Ya. Ketika itu dia pun terima, ya kan? Karena dia hutangnya banyak, ya, berjuta-juta di mana aja. Itu tahun 97 ya, 97. Mungkin sekarang udah almarhum orangnya, terkaya memang. Saya anterin dia di suatu tempat di mana orang itu meminta kesugihan ya. Nah, ketika itu dia ibaratnya meminta karena dia tuh banyak utang-utangnya ya, banyak utang, dan dia tuh juga ibaratnya udah putus asa ya. Saya anterin di suatu gunung ya, di tempat dimana tempat pesugihan itu ya, dan saya suruh dia beli syarat-syaratnya ya. Saya suruh beli syarat-syaratnya dengan ibaratnya seperti apel zin, madat, candu, kembang, dupa, dan banyak semuanya. Tapi dia tuh langsung beli ya, langsung dia beli, dan kita jalan sesuatu tempat di mana gunung. Ada gunung di sana, di tempatnya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Saya ke sana dan saya antarkan. Nama Kuncennya pun kenal sama saya, sudah akrab, dan dibantulah sama Kuncen ya. Jangan tiba-tiba dia disuruh ritual di atas ya, di tepian gunung ya, di bawah pohon yang besar ya, sangat rimbun ya. Dan tiba-tiba dia pun merasa gimana ya, merasa sudah pasrah hidupnya ya. Ritual lah di situ, dia membakar menyan, adat, apel jin, dan segala lainnya yang kita bawa dari Jakarta ya, untuk dia ritual di sana.
Tiba-tiba dia ritual itu bertemulah dengan sesosoknya ya, karena udah kuncen bukain pintu gaibnya untuk dia keluar, untuk dia datangin ke teman saya ini. Ya teman saya lah teman saya ini terus dia sambil bertanya pada makhluk gaib itu, bah katanya, Ki, saya mau kaya cepat, tapi bagaimana caranya Ki? Itu mau jinnya itu, sosok gaibnya. Bagaimana Ki caranya? Ya kan? Bagaimana caranya Ki biar supaya saya ini bisa kaya? Boleh, tapi kamu harus menggadaikan usia kamu kepada saya. Itu kata jinnya. Oh, ya. Dalam jangka 10 tahun kamu kaya raya, punya apapun yang kamu suka, tapi usia kamu dengan artinya 10 tahun aja. Itu kata godamnya, kata jinnya. Dan tiba-tiba jin ini memberi dia sesuatu, entah bagaimana ya, kayak gaman atau bagaimana ya, bukannya tuyul, tapi dia tuh seperti gaman, kayak pusaka begitu. Disuruh dia taruh tempat yang lebih aman, mungkin di ruangan-ruangan yang seperti kosong ya, tempat-tempat yang seperti kosong atau yang nggak boleh yang di ini sama orang lain, sobat. Dan ketika itu juga dia pun ia mengiyakan, dan dia dapat berapa juta itu setiap bulannya, setiap harinya dia bisa bayar utang, dia bisa ibaratnya ya bisa kaya raya lah ibaratnya, semuanya apapun yang dia nggak pernah beli, menyenangkan anak istrinya sampai dia kaya raya ya, itulah kesugihannya seperti itu. Akhirnya dia menggadaikan usianya di 10 tahun ini dikurangi dengan jin, bukannya sama Allah yang ngambil, tapi jin itu yang mengambil untuk jadi budak-budaknya di sana nantinya. Dan ketika itu dia pun mengiyakan dan turunlah dia ke bawah, menemui kuncen saya yang ada di bawah, yang nungguin, yang mantau dia. Tiba-tiba dia bawa uang sebanyak itu 1 M atau 1 kardus Indomie, tapi pakai karung. Waktu itu zaman itu ada karungnya namanya karung goni, itu yang kata karung-karung yang coklat yang beras zaman dulu itu 1 M dia bawa. Nah, itu permulaannya aja, permulaannya. Nah, kita pulang mengantarkan bapak ini yang kesugihan ini pulang, dan kita pun nggak dikasih apa-apa. Cuman saya tidak minta apa-apa sama dia. Dikasih uang pun saya nggak mau, saya tolak dengan pelan-pelan karena itu resiko yang sangat bahaya. Karena kuncen ini teman saya baik. Itu di tahun-tahun 97 di zaman waktu itu ya. Nggak seperti sekarang. Mungkin orangnya sudah meninggal, sudah lama, sudah nggak ketemu lagi. Di tahun 98 saya ketemu, dia sudah punya rumah dan mobil mewah ya. Mobil mewah, rumah mewah. Zaman itu 98 itu lagi krisis moneternya, dia tuh nggak ada namanya krisis moneter. Ya. Belum menjadi ada sosok ya. Nah, dan usianya dia dikurangin dan saya pergi dah. Sudah dia puas, sudah bayar utang, udah ibaratnya dia tuh nggak pakai tumbal lagi dengan tumbal anaknya sendiri, tumbalnya diri dia sendiri, bukan anak, diri dia sendiri karena dikurangin. Ketika kalau dia meninggal, kawan, sobat-sobat semuanya, ketika dia meninggal itu dia akan ibaratnya ambil semuanya kekayaan-kekayaannya itu ya. Anaknya pun nggak dapat apa-apa. Kalau anak-anaknya pun susah sampai sekarang. Ya, yang kayaknya waktu zaman bapaknya hidup itu memang kaya raya. Ketika dia meninggal, hartanya itu kebakar, rumahnya kebakaran semuanya, sampai nggak ada yang satu yang tersisa. Ya itulah apabila kita sekutu dengan para jin goib, itulah jadinya seperti itu.
auzubillahi min dzalik ya, jangan sampai kita semuanya ini melakukan yang sifat-sifatnya syirik ya, bersekutu dengan jin. Kenapa? Kita akan disesatkan sama mereka, kita akan jadi budaknya, dan Allah Subhanahu wa taala pun nggak akan terima dengan dia ya. Ya begitu aja sobat-sobat subscriber saya dari M-Mystery. Terima kasih dan jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.